Bismillah. Bismillah, terdengar jelas suaranya sampai belakang? Aman, Bu? Bapak belakang kedengaran jelas? Baik, izin kita buka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar. Lebih enak? Sama aja. Berarti ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua. Tapi tidak ada satupun yang Ia ciptakan adalah kebatilan, semuanya merupakan kebaikan. Sumber segala nikmat, mudah baginya menjadikan satu dunia ini soleh seluruhnya. Tapi Allah izinkan ayah bunda semua yang ada di sini bisa hadir di sini mengingat Allah. Meskipun masjidnya depan mata, motornya ada, alas kaki dan pakaiannya ada, niat pun sudah. Kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti yang sudah sampai sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong ya. Semoga pertolongan dari Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik karena pasti akan pulang ke hadapannya. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Bapak Ibu diizinkan ngaji di sini di Kota Sambas, sudah salah satu ujung utaranya Indonesia ya, karena katanya sekitar 1,5 jam lagi sudah perbatasan sama Malaysia ya. Di sini juga menjadi wasilahnya, pertama dihubungi oleh PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan tadi berubah beneran namanya jadi Pembina Iman Tauhid Indonesia Islam, insyaallah istiqomah lah ya, insyaallah. Alhamdulillah, Pak Haji Aman, Pak Haji Jafid, para guru-guru dari PT, salam takzim kami, dan juga Bapak Kapolsek. Terima kasih Bapak, mohon selalu doa dan nasihatnya. Dan juga ada masjidnya, tuan rumahnya tadi Pak Haji Syahrul, Bu Hajah Ros, Masya Allah, terima kasih diizinkan ngaji di sini. Dan juga tadi ada istri dari Wakil Bupati, nggih. Masya Allah. Bunda, salam takzim, mohon selalu doa dan nasihatnya, Masya Allah. Dan tokoh-tokoh, para kiai, alim ulama, asatidz yang izin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin pasti dimuliakan Allah. Ya. Maka semoga pertemuan ini, kita wajibkan pertemuan ini jadi wasilah kita tambah dekat sama Allah. Karena sekali lagi ngaji yang sukses itu bukan yang seberes ngaji ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya. Tapi langsung sepulang dari sini tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak bersujud, lisannya makin santun, hatinya semakin tawadu, kesombongan semakin hilang. Insya Allah ya. Islam turun untuk menjadi rahmat
Kalau ada sesama Islam berantem, kata guru saya sederhana, satu alasan paling kuatnya, kurang ilmu, udah gitu aja. Ya, makin banyak ilmunya dan ilmunya dipelajari makin dalam, makin ingin mempersatukan. Bukan beda tuh cara rukunya, beda tuh tahiyatnya, beda tuh cara ibadahnya, langsung bermusuhan, enggak sama sekali. Ya, maka semoga pertemuan ini tidak hanya pertama dan terakhir, tapi juga Allah lanjutkan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka dapat beberapa request untuk bahasan terkait salah satunya masalah ya pergaulan kita ya. Yang sekarang lagi merebak katanya perjudian. Nyampe perjudian masuk ke Sambas nggak? Masuk? Tapi kayaknya yang udah datang ke sini antara yang emang nggak pernah nyentuh judi atau yang lagi kalah judi biasanya. Masya Allah ya. Izin cerita ya. Kami membuka nomor yang bisa dihubungi memang terkait untuk apapun, untuk misalkan kajian atau misalkan ya sampai akhirnya juga banyak yang masuk karena memang terangkatnya pertama gara-gara waktu saya bahas perjudian di beberapa podcast. Maka nggak sedikit tuh yang datang tiba-tiba menghubungi, kadang dengan ringannya berkata, kok lagi kalah judi nih ke Teh Yunda juga, boleh pinjem nggak 200 juta aja katanya ya. Enak ya, kayak 200 juta tuh kembalian beli cilok gitu ya. Masya Allah. Ya, dan berbagai macam permasalahannya. Tapi setiap kali ada masalah, kayak contoh nih, ada yang cerita, ini yang baru, yang terupdate dari sekian banyak. Kok saya usaha, ada peluang, maka modal saya nggak cukup, saya ngajakin teman-teman. Terkumpullah modal 300 juta dari 2 orang teman, masing-masing 150 juta. Sekarang uangnya tinggal 25 juta habis ke judi. Tolong bantu saya ajarin gimana caranya menang atau cara ngakalinnya. Mana bisa saya kasih tahu. Maka dia bingung. Ini kalau dalam beberapa hari itu modal nggak ada, belum balik, maka pilihannya saya di penjara atau saya mendingan mati aja katanya bunuh diri. Yang keterpikir antara penjara, bunuh diri, atau saya pakai sisa 25 jutanya untuk dimainin lagi siapa tahu menang. Saya jawab, pertama satu, nggak mungkin menang. Ya, serius. Apa kita berpikir judi online itu kan ada yang nyiptain dong, nggak simsalabim ada, betul? Apa beneran kita berpikir yang nyiptain judi online kan dia orang, manusia, kan perlu makan, bisa lapar juga. Terus serius kita berpikir yang bikin judi online itu sengaja bikin judi online supaya pengen bagi-bagi duit dengan cuma-cuma kepada semua pemainnya? Mustahil. Ya. Karena kalau dari awal tujuan mereka buat itu untuk bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh. Ya. Bukan judi. Maka ketika kita jadi manusia yang mengharap bahwa bisa dapat rezeki dari duit, saya nggak akan bicara tentang hukumnya judi. Itu mah iman semua orang juga udah tahu hukumnya apa. Tapi yang lebih berat lagi adalah seolah kita meyakinkan bahwa kita bisa dapat rezeki dari selain Allah. Padahal rezeki itu murni hanya dari Allah. Seolah dengan kita main itu bisa dapat duit lebih, nanti bisa sekolahin anak, nanti bisa kasih makan keluarga. Enggak. Kalau ia dapat pun haram. Dan haramnya itu bakal jadi keburukan. Kita nggak bicara hukumnya lagi. Tapi kalau Allah sudah sampai melarang sesuatu, karena pasti itu akan jadi keburukan buat kitanya. Salah satu bab keimanan adalah meyakini kalau Allah suruh pasti itu baik buat kita. Kalau Allah larang pasti itu buruk buat kita. Ini ada botol 2 nih. Satu isinya susu, satu isinya racun. Yang mana yang kita ambil? Susu. Karena kalau kita makan racun kita mati. Kenapa kita bisa milih ambil susu bukan racun? Karena kita bisa mikir, ada akalnya. Kenapa kita tidak suka dipanggil hewan? Heh, kucing kamu? Nggak suka. Kenapa? Karena ngerasa lebih mulia daripada hewan. Karena ngerasa kita punya akal, hewan nggak punya akal.
Terus Allah titipin akal nih. Terus udah tahu bahwa yang Allah larang itu bisa jadi keburukan buat kita. Kita tetap ikutin. Seperti dengan sengaja ada jelas-jelas racun beracun bisa mematikan. Kita pilih racunnya. Setiap kali kita ada masalah, beneran. Yang paling penting itu bukan masalahnya selesai atau enggak. Tapi ketika setiap kali ada masalah, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya gara-gara masalah ini dosa saya diampuni sama Allah. Apalagi kalau kita sadar bahwa oh ini pahit, ini masalah diundang oleh masalah sendiri. Ya. Kalau sudah sadar oleh masalah sendiri, terus dapat kepahitan, itu juga bukan karena Allah benci, enggak. Justru karena Allah sayang, lumayan, DP, penggugur dosa. Ada 10 koruptor, ditangkap 1. Yang 1 ini marah, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana yang 1 ini bersyukur nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap. Lumayan gugurin dosa. Lumayan bisa untuk jadi jalan kenal sama Islam. Kenal pertobatan. Dan ternyata emang doa istri dan anak-anaknya pengen punya suami, pengen punya ayah yang soleh. Gimana caranya berhasil jadi soleh kalau korupsinya sukses terus? Tolongan, gak ada yang rugi. Ya, kalau kita masih ngejalanin hidup ini masih kebanyakan ngerasa ruginya, ngerasa kecewanya, sederhana demi Allah. 1, kita terlalu cinta sama dunia. 2, hati kita isinya belum Allah. Ya. Lihat senyumnya anak kecil, Pak. Pernah ngelihat anak kecil ketawa senyum? Lepas gitu ya, tulus, jujur ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin token rumah yang bunyi-bunyi ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin cicilan. Ya. Insya Allah. Nggak peduli seperti apa ya. Karena kemarin diajak ngaji di SCBD Kuningan, itu sekeliling gedung tinggi semua Pak. Orang-orang bonafit lah ya. Tapi mereka turun dari mobil mewahnya ya. Mewah ya, double V ya. Dengan sepatunya seharga motor, jam tangannya bisa beli rumah ya. Dengan dandanannya necis seperti itu, tapi turun senyumnya pahit. Pak. Kayak yang pusing gitu urusan hidupnya. Kalah sama anak-anak. Anak-anak kita mah abis berantem sama temennya, benjol sama temennya, 5 menit kemudian dia main lagi sama temennya. Yang berantem orang tuanya biasanya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama anak itu, kenapa main lagi? Coba anak kecil mah. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya, apa alasannya? Makin gede, makin sulit akur. Jabatan saya kan lebih tinggi. Saya kan harusnya lebih dimuliakan daripada dia. Nasab saya kan lebih tinggi. Saya kan cenah darahnya biru. Bangsawan dan lain-lain. Kenapa kita mengkotak-kotakan? Saya mikir, kenapa ya anak kecil kok hidupnya lebih enak gitu, lebih tenang, lebih lepas gitu ketawanya, nggak pernah mikirin harga dolar naik, mana peduli, ya. Ternyata salah satunya adalah karena di hatinya belum ada sesuatu yang menandingi Allah, belum ada ilah lain di hatinya selain Allah. Kita makin gede Pak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya punya harta enak, gini ya rasanya populer enak. Sehingga akhirnya kita membiarkan hal-hal tersebut menjadi ilah selain Allah di hati kita. Dan bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Percuma lah digaji cuma 5 juta setengah bulan. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya jabatan kayak dia. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya mobil mewah kayak dia. Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ibu lahir langsung segede gini Bu? Enggak ya, pernah bayi berarti dulu ya. Iya ya. Berarti dulu kita pernah ngerasain bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede bahagia makin sulit? Sulit atau kau kan mikirin cicilan. Yang mutusin buat nyicil siapa? Akhirnya kalau nggak nyicil kan ntar gimana? Saya udah jabatan lebih tinggi, masa mobilnya lebih jelek daripada dia? Akhirnya orang muji, ih keren mobil si bapak bagus. Muji doang Pak, nggak ikut bantu nyicil. Kalau ada orang yang muji, ih Masya Allah keren nih sekalian nambahin deh 3 juta. Nah baru silakan. Ya, masalahnya kan gak pernah ada yang kayak gitu. Ya. Maka
Islam itu salah satu keren bangetnya Islam itu adalah karena dulu diri ini berpikir Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan yang secara nyata dulu manusia diperjualbelikan ya, tapi juga manusia dilepaskan dari perbudakan, dikurungnya kita oleh keinginan kita. Karena orang yang telah berhasil kenal Allah, melepaskan dirinya dari itu semua, lepas ingatnya, Masya Allah. Kita terlalu banyak melanggar Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini ayat menegaskan itu saldo di rekening Bapak, mobil dan motor yang keparkir di depan bukan punya kita. Titipan. Ulangi. Ya. Titipan. Dititipin. Ya. Kalau misalkan dititipin, kita aku-aku, nah selamat menderita. Ya. Kan orang bilang gini ya, kok manusia kan kalau kehilangan sedih? Enggak, salah. Lebih tepatnya, contoh-contoh. Pak, yang tadi naik mobil sama motor, pulang dari sini mobil sama motornya hilang, sedih nggak? Sedih tidak? Sedih, nggak apa-apa, manusiawi ya. Tapi ada lagi namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, Jawa Tengah situ ya. Motornya hilang, mobilnya juga hilang, tapi yang penting pokoknya Bapak nggak kenal lah siapa dia ya. Motor beliau hilang, Bapak Ibu sedih nggak? Nggak. Kenapa? Bukan punya saya. Ya. Ketika sudah bukan punya saya, ini menegaskan bahwa memang ternyata manusia sedihnya itu bukan ketika kehilangan, tapi ketika kehilangan sesuatu yang dia aku-akui. Padahal aslinya titipan. Ya, kayak ginilah. Pak, saya mau ke toilet, titip handphone ya, boleh? Boleh. Saya keluar dari toilet, boleh handphonenya saya ambil? Boleh. Marah nggak saya ambil handphone saya ini? Enggak, karena emang punya saya, ya. Nah, kadang kita kayak gitu ke Allah nih. Hamba nih ya, jabatan, kekuasaan, kekayaan, popularitas, tuh dititipin. Biar apa? Mencari tahu kamu tambah jadi baik atau tambah rusak. Setelah malah tambah tidak baik, tambah jauh dari Allah, diambil. Bukan karena Allah benci, sengaja supaya nggak makin tergelincir kepada kemaksiatan. Tapi ketika diambil sama yang punyanya, kita udah kepala ngerasa ngaku-ngaku itu punya saya. Ini kan harta aku, ini jabatan aku udah ngerintis ini 20 tahun lalu loh karir. Ini rumah aku udah nabung 30 tahun loh. Ketika punya pihak lain kita aku-aku, selamat menderita. Ya, titipan semuanya juga. Ya, maka kerennya Islam, salah satu dari bahasa aja turunan katanya, aslama yuslimu, berserah, melepas. Ya, ketika kita justru lepas dari semua yang kita kejar itu, tinggal Allah doang di hati, enak insya Allah. Pak, suka susu sapi murni nggak? Bu, susu sapi murni suka nggak? Suka. Kalau saya campur tai sapinya 1 sendok mau nggak? Setengah sendok deh. Masih nggak mau? Diaduk, dikocek biar nggak kelihatan. Masih nggak mau juga? Oke ya. Bubur pedas aja saya nggak mau. Maaf ya. Gitu ya. Enggak, balik lagi ke susu ya. Berarti kita aja pengennya yang murni. Terus ini Allah zat yang maha suci nyiptain kita untuk ibadah. Kita hidup nggak cuma buat ibadah, buat ngumpulin cicilan, buat supaya dikagumi, buat supaya diakuin orang. Atuh selamat menderita, ya. Gitu ya. Masalah nih, Masya Allah tadi gara-gara judi ya, Masya Allah. Saya bilang, anggaplah akhirnya itu berhasil menang, nggak jadi solusi. Kita punya masalah, yang bisa beresin masalah kan Allah. Terus kita pengen selesaiin masalah tersebut dengan cara yang Allah nggak suka. Tuh nggak akan jadi kebaikan, nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Maka kalaupun pengen masalahnya selesai, yuk dengan cara yang Allah suka. Masalahnya kadang kita mengambil jalan itu atau standar bahagia kita
itu bukan berdasarkan yang Allah suka, tapi yang hawa nafsu kita suka. Padahal hawa nafsu, kata Quran surat 12, surat Yusuf, ayat 53, pas pojok kiri atas, ya, menunjukkan bahwa hawa nafsu itu hanya membawa kepada keburukan. Kecuali nanti nafsu yang lain. Nafsu mutmainnah misalkan, jiwa yang tenang. Tapi kalau nafsu secara umumnya kebanyakan membawa kepada keburukan. Makanya semakin bismillah terus deketin kepada Allah, dan itu tujuan kita datang ke sini, ingin berproses sehingga lama-lama tadinya nikmat itu adalah ketika keinginan saya dikabul. Sekarang bahagia itu adalah apapun yang membuat saya tambah dekat sama Allah. Bentuknya motor hilang, tapi gara-gara itu tambah banyak sujudnya, nikmat demi Allah. Bentuknya naik gaji, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, musibah demi Allah. Enak kan? Gampang jadinya kalau kayak gitu. Berbuat baik juga jadi lepas. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Silakan, bisa jadi status itu. Ya, insya Allah. Kok saya udah tolongin orang, dia malah jahat. Ya dia yang rugi. Kan yang maksiat dia. Kalau dia berzolim ke kita, sama aja kayak dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Tapi kan sakit hati, udah berbuat baik ke orang, dia malah jahat. Kan kita berbuat baik bukan supaya dicintai dia, supaya dicintai Allah. Udah gitu aja. Satu dunia cinta, Allah benci, celaka. Satu dunia sayang, Allah. Satu dunia benci, tapi Allah sayang, tetap selamat. Ya. Oh, tapi kan benci ngelihat kelakuannya, jahat. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Enak, lempeng, ya. Insya Allah. Udah Allah doang di hatinya, Bu. Tidak untuk diakui orang. Capek soalnya, Bu, kalau buat diakuin orang. Kok kenapa emang kita ngerasa untuk diakuin orang itu jadi suatu kebutuhan? Iya, Bu, betul. Saya ulangin bahasan ini ya, karena lucu, senang saya ngebahasnya. Bu, jumlah kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Tapi kenapa ada yang punya sepatunya 50 pasang? Ganti-ganti jualan, ya boleh. Kok emang kenapa orang belinya halal, nggak pakai uang haram, nggak ngutang, nggak nyuri? Betul, boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau ngelakuinnya untuk diakuin orang, maka pasti jadi masalah. Ya, kenapa? Kenapa? Oh gitu, nggak apa-apa, tidur aja. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu ya, diakuin orang. Capek. Apalagi kalau misalkan udah ke masjidnya, pakai sepatu yang paling baru. Kira-kira sholatnya pengen paling depan atau paling belakang? Paling belakang, ya. Supaya ketika ruku kan kelihatan. Ah, sih ada. Alhamdulillah. Ya. Oh, pengen di depan. Iya, ya. Oh, suatunya masih baru, kadang terasa sempit. Oh, karena ganjelan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin ya. Masya Allah. Udah gitu pulang hujan, ini lagi musim hujan. Sepatu warna putih masih baru, masih bau wangi. Tetap dipakai kotor-kotoran atau kita taruh jaket? Masukin ke tas ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari ketusuk duri, mendingan ketusuk daripada sepatunya kotor. Ya. Inilah dia ya. Apalagi yang lain, apa nih fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Kalau untuk melihat waktu, berarti jam tangan yang harganya 50.000 yang dijual di etalase pinggir jalan, itu juga cukup. Ya. Tapi tahu nggak di Jakarta ada jam tangan harganya 5 miliar. Bu. Beneran. Semurah-murahnya jam tangan Rolex, 80 juta paling murahnya, yang asli. Ya. Maka ada yang beli lagi ya. Enggak, anehnya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal itu larinya lebih kencang daripada yang murah. Ya. Kalau jam tangan, Pak, emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Sama aja ya. Bu, jam tangan ibu 5 miliar kelebihannya apa, Bu? Oh, ini 1 jamnya setara dengan 5 menit kok. Atau rusak ya. Saking kencang muternya bisa jadi kipas angin, Bu, dia. Gitu ya.
Kalau nggak pakai jam tangan mahal tuh duduk teh gini, ngebungkuk, tangan ditaruh di bawah meja. Coba jam tangannya bagus, Bu. Luar biasa ya. Kenapa orang kalau udah rajin fitness badannya bagus, suka pakai pakaian ketat? Ya. Dan senunggu-nunggu ketika ditanya toiletnya di mana. Bang, toilet di mana? Di situ, ya. Nih, Bapak tentara ya, Insya Allah. Kalau ngelihat tentara latihan muda-muda Pak, nggak masih bugar-bugarnya. Kenapa pakaiannya ketat semua? Memang bagus sih Pak badannya ya, Insya Allah. Insya Allah. Tapi untuk membela negeri ini ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, kalau tujuannya untuk diakuin orang, capek ya. Karena sulit, tidak mungkin bisa kita membuat kita dicintai oleh seluruh makhluk. Ya, apalagi ditambah tidak menerima dengan ketentuan Allah, pasti tambah menderita. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu-ibu setiap foto tahan nafas. Bu, kalau udah fotonya 10 orang Bu. Ketika yang menjadi penentu itu foto bagus atau buruk, ngelihat muka sendiri atau muka orang lain Bu? Muka sendiri ya. Spot foto ramean di Zoom. Sayanya merem, yang lain bagus. Jelek foto, ulangi. Gitu ya. Masya Allah ya. Atau hanya ya. Terus, Bu, ini kenapa fotonya kok wajahnya biru? Iya, karena pengap nahan nafas ya. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati lah Bu. Anggaplah kita akhirnya dipuji gitu ya. Udah dandan cantik, luar biasa dipuji. Ya hati-hatilah. Karena kadang pujiannya juga nggak nanggung, cuman sedikit. Ibu terlihat awet muda. Usianya berapa sih? Saya udah 52 loh kok. Masa terlihat seperti 51,5 loh. Lumayan ya, setengah juga ya. Lumayan, 6 bulan tuh bisa beramal banyak loh ya. Insya Allah. Tapi hati-hati, kadang dibalik pujian, sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terlebitlah pinjam uang biasanya. Ya. Muji anakmu cantik ya, Masya Allah. Ternyata akhirnya dapat bisikan, Bu, boleh pinjem gopay dulu nggak? Udah lah ya. Kalau pengen dicintai, dicintai Allah saja. Enak hidup kayak gitu, ya. Karena dicintai makhluk bukan syarat kita ke surga. Dipuji tidak membuat kita jadi mulia, malah lebih seringnya menjatuhkan. Dicaci juga kita tidak langsung jadi buruk. Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, begini aja dari dulu. Ya. Malah yang harus nyebut kata monyong yang majuin bibir. Silakan ibu sebut kata monyong tanpa majuin bibir Bu. Susah ya. Udah lah, nggak ada artinya. Ya, dicaci, dipuji sama bunyi ember jatuh sama aja. Yang penting Allah suka. Ya. Maka izinlah dilanjutin sama istri saya ini, Masya Allah. Perkenalkan ini bidadari surga saya, Masya Allah. Setiap kajian itu tetap banyakkan ibu-ibu ya. Padahal kadang kajiannya parenting, tapi saya berusaha husnuzon Pak. Ini apa satu suami bawa 3 istri apa gimana? Enggak tapi ya. Masya Allah ya. Silakan ya dilanjutkan oleh Ustazah Hyunda. Tafadhol. Masya Allah, terima kasih sayangku. Iri ibu-ibu nih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat jualan tomat kok kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, kepengen kajian kita pada malam hari ini diberkahi Allah? Pengen. Bu, kalau jawab pengen tuh yang betul-betul Bu, biar benar-benar Allah berkahi. Pengen gak Bu? Bapak-bapak pengen nikah lagi?
Salah pertanyaannya. Bapak-bapak pengen ini diberkahi Allah, Pak? Lemes kalau jawab yang kedua. Pengen nikah lagi, Pak? Aduh Bu, maaf saya salah pertanyaan. Pengen aduh, pulang dari sini nggak dibukain pintu si Bapak. Baik, kalau semuanya ingin diberkahi oleh Allah, kita angkat tangan berdoa dulu kepada Allah, karena bentar lagi mudah-mudahan kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pengen ketemu bulan suci Ramadan? Pengen diampuni sama Allah? Pengen dikabul hajatnya? Pengen berangkat ke tanah suci? Pengen punya jodoh? Ih, ibu-ibu, Pak, inilah curahan hati Bapak dan Ibu. Angkat tangannya, kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma balighna Ramadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan terjadi atas izin Allah. Kita berkumpul di sini semua terjadi atas izin. Ibu-ibu, bapak-bapak mau menerima kami di sini padahal kita tidak satu darah, kita bukan keluarga. Tapi kenapa mau menerima kami di sini? Semua terjadi atas izin Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kehidupan, di mana yang sudah dikubur dimakan cacing tanah itu kepengen hidup lagi hanya untuk beramal solih. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang masih pengen ngaji, masih ringan langkahnya ke masjid, karena orang yang sudah dikubur di tanah dimakan cacing tanah itu kepengen hidup lagi hanya untuk sedekah dan beramal solih. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Nih bapak-bapak tentara begitu tegap, Masya Allah. Nanti tolong suami saya diajak fitness ya Pak. Karena dulu Kodenis itu 6 pack, sekarang 1 pack. Maaf sayang bercanda, tapi benar sih. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Ada yang sakit di sini? Saya lihat dulu wajah yang bapak-bapak. Pak sehat Pak? Hati sehat Pak?
Dompet. Nah, ibu-ibu yang bikin kurang sehat tuh Pak. Saya lihat dulu yang sebelah kiri saya, ibu-ibu, adik-adik kita yang cantik-cantik, Masya Allah. Masya Allah. Pada pakai makeup nih semuanya, mau foto sama Bu Denis kayaknya. Bu, sehat Bu? Pikirannya sehat? Kok kayaknya banyak masalah saya tengok. Hatinya sehat Bu? Kok kayaknya tekanan batin saya lihat. Kantongnya sehat Dek? Jodoh aman? Belum nampak hilalnya kata si adek. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya Pak, Bu. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah, bahagia ataupun penuh dengan derita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua ucapan yang luar biasa, ini menenteramkan hati kita, siapapun diri kita. Yang pertama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang dapat banyak nikmat. Yang bapak naik jabatan, naik juga istrinya. Bercanda Pak. Yang ibu-ibu naik uang belanja, naik juga emasnya, naik haji juga dia. Apa yang ucapkan ketika begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sempurnakan kata Rasulullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apa Bu? Bareng-bareng ya Bu. Pak, udah hafal belum doanya Pak? Hafalin dulu Pak, baru minta nikah lagi. Nih kalau kepengen nikmat ditambah, hafalin doa ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmat dari Allah segala amal menjadi sempurna. Terus kalau dapat keburukan, ngucapinnya apa Teh Yunda? Bukan keluh kesah, bukan sumpah serapah, bukan ucapan mencaci maki Allah, tapi kita tetap mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa Bu? Kalau suami nikah lagi apa ucapannya Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal suami saya, kata si ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Bu, kalau sudah kejadian berarti memang ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau belum kejadian harus ada ikhtiar dari kita untuk menjadi istri yang salihah, agar suami kita enggak cari istri yang lain. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau kepengen ibu-ibu nih nurut, enggak sibuk minta nambah uang belanja, maka bapak-bapak juga harus banyak syukur. Jangan ngelihat istri di rumah, Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah, tapi istri saya juga makin membesar. Tapi kalau udah nonton TV, ngelihat presenternya atau pergi ke kafe ngelihat perempuan mulus seperti bihun, putih, mulus, langsing seperti bihun, dingin seperti kipas angin. Ucapannya pun Masya Allah. Makanya tuh bapak-bapak betah Bu di luar rumah. Karena kalau pulang ke rumah dia ngelihat gimana Bu? Ya ibu-ibu di sini nggak ada. Semua di sini cantik-cantik semuanya. Itu di luar sana ya Pak ya.
Betul nggak Pak? Betul. Kayak nggak ikhlas ya kan Bu? Nih ibu-ibu ada yang bawa suami, coba angkat tangannya. Nggak ada Bu. Allahu Akbar. Coba yang bawa suami angkat tangannya. Yang mana suami ibu? Cie, so sweet nih. Uhuy. Yang belakang ada yang bawa suami. Yang mana suaminya Bu? Jangan Bu, langkahi dulu mayat saya. Bercanda ya Bu ya. Bu, nih kita udah mau masuk bulan suci Ramadan, ada 3 persiapan yang harus kita siapkan. Ya, dari tadi saya ngelihat nyariin mana yang bawa buku. Lebih banyak yang bawa handphone daripada yang bawa catatan. Paling 1, 2, 3 orang yang benar-benar mau belajar. Yang lainnya mau ngapain Bu? Yang bener foto-foto. Iya, lebih banyak bawa handphone daripada bawa catatan. Ada yang bilang gini, saya nyatatnya di HP Teh Yunda. Oke. Bu, Pak, ada 3 persiapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin menemui bulan suci Ramadan dengan persiapan yang terbaik. Yang pertama adalah persiapan hati. Apa Pak? Bukan persiapan hati untuk minta izin istri ya Pak ya. Minta izin istri nikah lagi bukan. Tapi persiapan hati yang bagaimana Teh Yunda? Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, di spanduk itu kita lihat sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Betul nggak? Kadang-kadang itu kan cuman poster doang. Kita tidak tahu esensi daripada kalimat itu ternyata sangat dalam. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, nih hati harus bersih Pak. Makanya ada istilah bersih-bersih hati. Bu, kalau mau lebaran ibu-ibu bersih-bersih rumah nggak? Bersih-bersih baju nggak? Bersih. Bahkan ibu-ibu beli baju baru kan? Iya. Kita sibuk dengan materi. Yang ibu-ibu belanja baju baru, betul. Belanja horden baru, betul. Bikin kue lebaran padahal masih lama lebarannya, betul. Baju lebaran udah disimpan ada 5 pasang katanya untuk lebaran pertama pakai merah, lebaran kedua pakai ungu, lebaran ketiga pakai biru dan seterusnya. Pernah nggak kita berfokus kepada amalan yang utama yaitu amalan hati? Karena dikatakan di dalam hadis sahih, dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Daging itu disebut qalbi, hati. Bu, nih ibu-ibu, kalau hatinya sedang sehat, matanya ikut sehat. Kenapa Teh Yunda? Nih, saya kasih tahu. Bu, kalau hati kita sedang sehat, ini mata cuman mau ngelihat yang baik-baik, betul nggak? Sinetron, no way. Drakor, nanti aja. Iya kan? Kalau hatinya sedang sehat, nih mata cuman mau ngelihat yang baik-baik. Nih bapak-bapak juga, kalau hatinya baik, nih ya Pak ya, matanya cuman mau ngelihat yang baik-baik. Ngelihat iklan cewek seksi nawarin rokok, di skip atau ditahan Pak? Ditahan Teh Yunda. Pandangan pertama tidak berdosa, tahan 5 detik, alhamdulillah. Nih kalau hati kita baik, mata kita cuman mau ngelihat yang baik-baik. Senang dengerin Quran, senang lihat Quran, senang baca Quran, senang lihat orang ngaji, semuanya yang maunya baik-baik saja. Nih kalau hati kita baik Pak Bu, nih telinga kita cuman mau dengerin yang baik-baik. Maaf, nih ibu-ibu, jangan sampai kita termasuk sebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi.
Ya, At-Tirmizi dan At-Tabrani dikatakan jangan sampai ada segolongan orang yang ketika berpuasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Orang yang seperti apa itu Teh Yunda? Yang dia tahan cuman lapar dan haus saja, tapi lisannya tidak ditahan, telinganya tidak ditahan, matanya tidak ditahan. Contoh, ini kalau bulan puasa ibu-ibu belanja sayur berapa menit? Ke pasar berapa menit, Bu? Tergantung ada yang ngajak gibah atau enggak. Iya kan? Nih ibu-ibu kalau singgah ke rumah tetangga ngasih kue berapa menit, Bu? Tergantung topik apa yang dibahas Teh Yunda. Tuh bapak-bapak ketawa. Bapak-bapak nyariin, mama kemana dek? Katanya ngasih kue. Pak kok nggak balik-balik? Topiknya seru kayaknya. Lagi nyeritain tetangga yang satu. Tuh lihat tuh gincunya kena ke giginya. Tuh lihat kok Denis, cengar cengir, ada cabai nyelip di giginya. Ada aja yang diceritain, Bu. Kalau hati kita ini baik, maka kita nggak mau ngomong yang jelek-jelek, nggak mau dengar yang jelek-jelek, palingkan. Ada orang gibah, palingkan. Kalau kita tidak mau memakan bangkai dari saudara kita sendiri, ada yang mau makan bangkai, Bu? Kenapa masih senang gibah? Bukan di sini mah enggak, di luar. Ya Bu ya. Kenapa senang banget nyeritain orang nih ibu-ibu ya Pak ya? Kenapa senang banget ngurusin hidup orang padahal kita tidak dihisap oleh apa yang orang lain kerjakan? Kita hanya akan dihisap oleh apa yang kita lakukan. Lihat tuh Jeng, si Onoh tuh beli mobil baru paling juga nyicil. Bu, jangan jadi orang yang SMS. Apa Bu? Nih ada yang udah dengar kajiannya kayaknya. Apa S yang pertama? Susah melihat orang. S yang kedua senang. Siapa itu Bu? Nggak mau ngaku. Bu, nih kata Aagim guru kami dibilang gini, kenapa ya manusia itu kalau sakit fisik dia mau ngaku. Contoh, kalau ke dokter ngaku nggak Bu sakit fisik? Ngaku. Ditanya sama dokter, sakit apa Bu Yunda? Nih perut saya sakit, saya mencret. Ngaku nggak? Ngaku. Kebayang kalau misalnya ditanya sakit apa Bu Yunda? Nggak mau rahasia. Kalau penyakit fisik kebanyakan kita gampang ngaku. Tapi kalau penyakit hati nggak mau ngaku tuh. Contoh, iri sama tetangga beli mobil. Dibilang sama tetangga satu lagi, kamu nggak boleh iri. Ih, siapa yang iri? So what gitu loh. Ibu-ibu nih. Terus nih ada cerita juga, Bu. Ibu-ibu datang ke sini mau ngapain, Bu? Foto. Mendengarkan kajian. Yang lain? Foto, kata Bapak yang di belakang. Nih Bu, ada cerita, ini cerita benar-benar nyata. Ibu-ibu pulang dari kajian ditanya sama suaminya begini. Mama, oi Mama, Mama, yang Mama nggak usah nyaut, Mama, isi Bapak nyaut, Mama dari mana? Kata suaminya, Papa, Mama baru pulang ngaji. Kajian siapa, Ma? Kajian Kode Muslim. Oh, Masya Allah. Gimana Ma kajiannya? Alhamdulillah Papa, Ustadznya meni ganteng, baik, soleh Papa, dan mau foto sama Mama.
Ditanya lagi sama suaminya, Mama pulang kajian Kodenis dapat apa? Foto. Oke. Besoknya si ibu pulang ngaji lagi. Ngajinya kali ini sama Teh Yunda. Papa, Assalamualaikum. Mama baru pulang ngaji. Masya Allah, Mama baik, Mama soleha, bidadari surga. Mama ngaji apa sama Teh Yunda? Masya Allah, Papa, ini temanya luar biasa. Kata ustazah, kita itu harus melayani suami sepenuh hati kita. Masya Allah. Tuh si mama sambil balas WA chat arisannya. Dibilang sama suaminya begini, Mama sayang, Mama cantik, Mama baik, tolong bikinin papa kopi boleh? Papa nggak lihat, Mama lagi balas WA tahu. Bikin sendiri. Padahal tadi katanya baru belajar apa? Melayani suami sepenuh hati. Kemana tuh ilmunya? Hilang. Yang tinggal apa? Foto. Nih kita kumpul-kumpul di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cari ilmu, mohon maaf, kami tidak berilmu. Bapak Ibu cari ilmu tinggal buka YouTube, klik ceramah Ustadz Adi Hidayat, lengkap semuanya ada di sana. Mau cari ilmu luar biasa, klik ceramahnya Ustadz Abdul Samad, Ustadz Budi Ashari dan lain sebagainya, ada semua di sana. Pertanyaannya, ngapain mau kumpul-kumpul di sini? Ngarep ridho Allah. Bagaimana Allah supaya ridho dengan perkumpulan kita? Satu saja kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sedikit yang kamu dapatkan, melangkah kamu keluar dari tempat ini, kamu berusaha untuk mengamalkannya. Ibu dapat apa dari tadi kami ngomong? Peres nih ibu-ibu, dapat ilmu. Bu, dapat apa bu? Misal contoh, iya Teh Yunda berarti harus memuliakan suami begitu. Atau nggak ada ilmu dari tadi ya bu ya? Keketawaan wae ya. Ya Allah. Bu, jadi ilmu itu baru berkah ketika ilmu itu diamalkan. Itu yang pertama, persiapan hati. Karena dikatakan oleh Ibnu Jauzi, dalam tubuh ini itu ada rajanya bu. Rajanya disebut dengan hati. Apa bu? Hati. Kalau hati ini baik, mengomando tubuh dengan baik, maka semuanya pun akan menjadi baik. Tapi kalau hati sedang sakit, makanya ada istilah sakit hati. Contoh, hati ibu sedang baik-baik aja, mau nggak ngantar bolu ke rumah tetangga? Mau. Tapi kalau hati ibu sedang sakit hati sama tetangga karena pas ngantar bolu, dibilang sama tetangga, bolu apaan? Bolunya bantet. Ibu-ibu sakit hati, kira-kira besok mau ngantar bolu nggak ke tetangga lagi? Nggak mau. Kenapa? Hatinya sakit. Hati yang sakit enggan melakukan kebaikan. Nih bulan puasa, makanya dikatakan bahwasannya puasa itu adalah siam. Apa bu? Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bu, dipakai katanya siyam, bukan saum. Apa bedanya bu? Apa bedanya siyam dengan saum? Saum yang ditahan cuman dua, lapar
haus. Apa Bu? Lapar, haus, itu saum. Tapi kalau siam, semuanya ditahan. Siam itu adalah menahan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang ketika bulan suci Ramadan itu tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi gimana Tayunda kalau suami minta-minta terus, siang-siang bolong? Sabar, nanti begitu berbuka langsung sikat, ya kan Bu? Boleh Bu, halal. Nih adik-adik sabar ya. Makanya dikatakan siam itu semuanya ditahan. Nggak cuman lapar, nggak cuman haus, bibir ini ditahan. Bukan cuman bulan puasa, bulan-bulan sehari-hari juga harus menahan lisan. Bu, mohon maaf nih karena banyak ibu-ibu, saya ke ibu-ibu terus ya Pak. Di neraka pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, kemudian diperlihatkan neraka, yang paling banyak di sana siapa Bu? Siapa itu perempuan? Nggak mau ngaku Pak. Ibu-ibu kita Bu, saya pun termasuk, saya pun tidak tahu apakah saya selamat dari siksa api neraka. Bu, kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Yang pertama, karena lisannya. Yang kedua, karena apa Bu? Kemaluannya. Yang ketiga, apa Bu? Karena dia suka sekali menghilang-hilangkan pemberian dari suaminya. Bu, pernah ngilangin pemberian dari? Lupa saya pun. Lupa saya pun, kayaknya nggak pernah dikasih tuh dia. Menghilang-hilangkan pemberian dari suami. Papa kayaknya nggak pernah lah Papa beliin mama emas. Etate gelang sampai seleher, siapa yang beliin mah? Lupa. Papa nggak pernah sekalipun semenjak nikah muji mama, bilang mama cantik. Ya kan Bu? Padahal bohong kalau tidak pernah dipuji. Ini ada 3 yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Salah satunya disebabkan lisan. Hati-hati ya Bu ya. Lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ada 3 orang, 3 golongan ini Allah senang dan cinta kepada mereka. Yang pertama, orang yang orang lain aman daripada lisannya. Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Ini Allah senang kepada orang yang seperti ini Pak Bu. Kalau ketemu, lisannya aman, nggak bakalan dicaci sama orang ini. Ada orang ketemu kan sama kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tayunda, tuh baju nggak matching amat. Baru ketemu udah nyakitin. Tayunda, mandul ya. Udah ketemu udah nyakitin. Ada aja yang dibahas yang itu menyakiti orang lain. Ini kategori orang-orang yang lisannya tidak aman bagi orang lain. Yang kedua yang paling Allah cinta, Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang menyenangkan orang lain. Apa Bu? Menyenangkan. Nabi Musa, tahu Nabi Musa Bu? Tahu Nabi Musa nggak Bu? Tahu Kodenis? Nabi Musa tahu Bu? Kodenis tahu? Mana yang lebih tahu? Kodenis kayaknya ya. Bu, Nabi Musa itu diberikan keistimewaan bisa bicara ke langit, bisa ngobrol sama Allah, ya Bu. Pada satu waktu Nabi Musa mengatakan seperti ini kepada Allah, ya Allah,
Saya sudah melaksanakan sholat. Saya sudah mengerjakan apa yang engkau perintahkan. Saya sudah menjauhi apa saja yang engkau larang. Tidakkah engkau senang? Kata Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Wahai Musa alaihi salam, untuk dirimu sendiri. Dirimu, aku baru senang ketika engkau memasukkan ke hati orang lain. Masya Allah. Ngebahagia lain, tapi sulit untuk kita lakukan. Betul nggak? Kayaknya kalau ketemu orang pengen bawaannya nyaci aja. Kalau ketemu orang bawaannya pengen julid aja. Kalau ketemu orang bawaannya pengen nyakitin aja. Kalau absen sehari nyakitin, demam dan meriang dia. Ya kan, Bu? Padahal ini luar biasa percakapan Nabi Musa dengan Allah ini. Allah itu tidak senang kita melaksanakan sholat karena itu sudah wajib dan itu untuk diri kita sendiri. Betul, Bu? Allah itu sangat senang ketika kita memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mulai dari sekarang ketemu orang, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Ulang, Bu. Ketemu orang mulai sekarang, salam, sapa, senyum, sopan, santun. No julid-julid club. Ya, Bu, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan ilmu. Apa, Bu? Persiapan ilmu, Bu. Ini bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Kita harus tahu mana ibadah yang menjadi ibadah prioritas. Ya, jadi biar kita nggak terpecah fokusnya. Pengen semua ini, pengen semua itu. Bukan tidak boleh. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menasehatkan kepada kita ada 5 ibadah prioritas pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, apa, Bu? Apa yang pertama? Berpuasa. Ya, Bu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendirikan sholat malam, Bu. 5 waktu sudah pasti harus. Si Ibu. Mendirikan sholat malam, qiyamul lail, berharap semoga Allah menganugerahkan kita, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, ibadah prioritas kita di bulan suci Ramadan apa, Bu? Iktikaf. Bu, iktikaf ini bukan cuma untuk bapak-bapak loh. Kita juga bisa iktikaf di rumah. Lewat baca Quran, lewat zikir, lewat taubat, lewat macam-macam. Iktikaf itu adalah bentuk kita menyendiri bersama Allah, beribadah hanya kepada Allah. Menghidupkan malam-malam, terutama di 10 malam terakhir. Rasulullah Muhammad SAW 10 malam terakhir nggak ada main-main, Bu. Nggak ada tuh ceritanya naik motor, beli baju lebaran, nukar lagi karena size-nya kekecilan. Nggak ada, Bu. 10 malam terakhir dikatakan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah mengencangkan sabuknya. Artinya tuh sarung udah nggak lepas-lepas lagi, Bu. Kata istrinya, yuk bang, malam Jumat nih, 10 malam terakhir dikencangkan sabuknya. Artinya apa? 10 malam terakhir maksimal kita di situ. Mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dah? Terus apalagi Teh Yunda? Yang terakhir umrah. Apa, Bu? Umrah. Umrah di bulan suci Ramadan itu pahalanya setara seperti pahala berhaji. Jadi ada 5 ibadah prioritas kita, Bu. Yang ini harus benar-benar jadi prioritas. Yang pertama apa, Bu? Berpuasa. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga,
mendirikan sholat malam. Yang keempat, yang kelima, umroh. Ada yang lebih dahsyat plus satunya, yaitu sodakoh. Apa bu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan itu bersodakoh seperti angin yang berhembus kencang. Habis semuanya sampai pakaian terakhir beliau. Jadi bulan suci Ramadan jangan tanggung-tanggung sedekahnya, jangan kasih kendor. Sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah tidak mengurangi harta, melainkan menambah, menambah, menambah. Ketika kita bersedekah, harta kita tidak berkurang, hanya berpindah, Bu. Kalau kata Ustadz, sedekah itu tidak mengurangi, tapi memindahkan dari rekening dunia menuju kepada rekening akhirat. Tapi itu bagi yang yakin, ya Bu. Terakhir, amalan yang harus kita fokuskan di bulan suci Ramadan nanti adalah kesiapan iman. Apa Bu? Hati, ilmu, iman. Artinya apa? Kuatkan kesabaran. Apa Bu? Kuatkan kesabaran. Amalan yang paling dicintai Allah setelah sedekah dan istighfar adalah sabar. Banyak para sahibiyah, para istri Nabi yang masuk surga lewat pintu sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Quran surat Ali Imran ayat 200. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita hidup di muka bumi ini mustahil tidak ada ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal haya taliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Kita hidup, ini adalah ujian. Siapakah pemenangnya? Dia yang mampu melewati ujian demi ujian, dan nanti di akhir hayatnya akan diberikan salam oleh malaikat. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqubad-dar. Selamat ya atas kesabaranmu selama di dunia. Inilah surga yang kamu impikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah pukul 9:15. Saya lihat juga bapak-bapak tadi sudah khusyuk. Ibu-ibu seger saya tengok ya, karena belum foto. Baiklah, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada kesalahan, dimaafin ya Pak, Bu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.